bersyukur kepadamu Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memimpin kami di dalam rumah-Mu untuk kami memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau bekerja di tempat ini. Engkau Tuhan tolong bahasai kami dengan urapan-Mu, bahasai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang melakukan sesuatu. Jelikan mata kami Tuhan untuk melihat tentang Engkau Tuhan. Biarkan umat-Mu berjumpa dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, sehingga mereka pulang dengan sukacita daripada-Mu, pulang dengan kesukaan yang besar daripada-Mu Bapa. Engkau hadir lagi Tuhan dan Engkau bekerja. Engkau mengurapi semua yang melayani pekerjaan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh karena anugerah kasih-Mu yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus.
bila tak ada pengharapan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami, melindungi dan menyertai setiap segi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami diberi kesempatan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tetap pegang tangan kami Tuhan, karena kami tidak bisa dan kami tidak berdaya Tuhan untuk kami melangkah Tuhan, apalagi di zaman yang semakin sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada sukacita ya Tuhan. Kami tetap terpelihara di dalam Engkau Tuhan, karena pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah doa sederhana kami Tuhan. Kami mulai pujian ini Tuhan, ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih kuat berdiri? Nah, jadi kita bertemu dalam kasih-Nya. Kita bertemu di sini karena kasih Yesus. Mari kita kasih salam satu sama lainnya. Kita pujikan, bertemu dalam kasih-Nya. Ada? Belum ada ya? Ya, kita pujikan pujian berikutnya. Ada sobatku yang setia. Tak pernah
sebagai bukti bahwa kita sangat mencintai Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita pujikan lagi satu sobatku yang setia. Ketika kita susah, Tuhan, aku punya persoalan ini. Ketika kita bersukacita, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami sejahtera, damai dalam hati kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Tuhan punya janji yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Seperti fajar, ya Bapak Ibu. Mari kita pujikan ini sebagai bukti bahwa kita mencintai.
Terima kasih buat semua yang Kau buat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau berbicara secara langsung, secara pribadi melalui hamba-Mu. Biarkan kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus, berikan kepada kami pengertian-pengertian yang jelas, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami hidup dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana hari ini? Banyak angin keras ya saudara, tapi saudara dalam perlindungan Tuhan. Oke, amin. Yuk kita akan baca bersama lebih dulu 7 pedoman hidup. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan sesama, setia sampai mati, bertumbuh dalam firman Allah, hidup suci, penuh dan dipimpin Roh Kudus, melangkah dengan iman tetap menyala. Saudara, hari ini saya ingin kita belajar satu pokok tentang manusia rohani. Manusia rohani. Saudara adalah manusia rohani. Saudara bukan manusia jasmani. Setelah saudara kenal Yesus, saudara disebut manusia rohani. Saudara ingat? Ya, itu yang kita bisa lihat. Nah, saya ingin baca lebih dulu 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-1. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Nah, saudara, saya jelaskan lebih dulu. Saudara, Rasul Paulus ini pertama, Rasul Paulus ingin saudara bisa kenal perkara-perkara rohani. Saudara harus kenal perkara-perkara rohani. Bukan hanya ke gereja saja, tapi kenal perkara-perkara rohani. Jangan jasmani mulu yang dipikirkan. Jangan jasmani dulu, tapi perkara-perkara rohani, saudara. Kadang kita ditanya perkara rohani itu apa? Jawaban kita gereja, jawaban kita sorga, jawaban kita macam-macam. Tetapi apa yang dimaksud ini? Saudara, kalau saudara kenal perkara-perkara rohani dengan baik, saudara nanti bisa dengar suara Tuhan. Karena nyambung. Saudara nyambung, jadi saudara bisa dengar, oh ini suara Tuhan. Itu kayak gitu, saudara. Nah, ada orang jago kalau bicara hal-hal jasmani itu jago dia. Bicara soal keuangan jago, bicara soal politik jago, bicara soal olahraga jago, bicara soal semua yang ada di dunia ini jago-jago kalau bicara. Mau soal masakan, soal udah jago-jago. Tapi kalau bicara perkara rohani, bodoh banget, nggak ngerti. Saudara nggak ngerti. Tapi yang lain jago, jadi nyambung, saudara. Kita misalnya ngomong sama seseorang soal apa? Soal kuliner, langsung nyambung, turut, saudara. Tapi kalau cerita tentang perkara rohani, tidak nyambung. Padahal kita ini manusia rohani. Kita ini manusia rohani, saudara. Jadi ini, yang manusia rohani ini, itu saudara, sebab kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, dulu sebelum kenal Yesus, saudara. Saudara bukan manusia rohani. Saudara di Alkitab disebut
manusia jiwani atau manusia duniawi, manusia Adam pertama. Setelah saudara kenal Yesus, saudara udah lain, bukan kayak dulu, tapi sekarang manusia rohani. Kalau orang yang di dalam Yesus, dia tidak mau, dia pikirannya manusia jiwani, dia nggak akan dapat apa-apa. Ada cerita saudara, ada seorang namanya William sahabat saya punya catatannya, takut salah saudara. Ada dua orang, satu William Pitt, satunya William Wilberforce. Itu kira. Nah, bedanya saudara, dua-duanya orang Kristen. Tapi William Wilberforce itu seorang yang manusia rohani, dia seorang yang sungguh, seorang yang ngerti, saudara. Sedangkan si William Pitt cuma datang ke gereja, ya udah gitu pulang, datang ke gereja pulang. Suatu kali saudara, ada kedatangan di gereja, kedatangan tamu. Dua-duanya ini orang politik, dua-duanya orang terkenal, dua-duanya orang hebat. Si William Pitt sama William Wilberforce, saudara, dua-duanya. Dia pergi ke ibadah, satu pendeta Richard, itu pendeta yang sebaik di London, saudara. Lalu dia ibadah. Waktu dengar ibadah, waktu dengar firman, William Wilberforce itu dia menyembah Tuhan. Dia angkat hatinya, dia dengar firman Tuhan seperti terangkat rohnya, saudara. Sedangkan William Pitt biasa, setelah selesai ditanya, gimana tadi ibadahnya dengan firman? Si William Pitt bilang, aku gak ngerti, yang dia omongin aku gak ngerti. Padahal si William Wilberforce itu ini banget, satu bilang aku gak ngerti. Kenapa? Satu gak ngerti, satu ngerti. Padahal dua-duanya orang hebat, dua-duanya orang cakap, dua-duanya jago politik. Karena satu manusia rohani, satu manusia jiwani. Walaupun dia orang Kristen, tetapi bukan manusia rohani. Kalau saudara manusia rohani ya, kalau kita manusia rohani saudara, walaupun saudara dengar sesuatu yang kebenaran firman, langsung saudara nyambung gitu, nyambung. Ayo kita robah diri kita dan kita berkata, Tuhan, aku manusia rohani, bentuklah itu. Saudara, biasanya di gereja suka disebut saudara, kalau Bapak pendeta itu disebutnya Bapak rohani, biasanya kan begitu, atau mungkin Ibu rohani, saudara. Nah, itu yang ada. Jadi kalau ketemu, itu zaman waktu saya saudara kecil, kalau dipertemuan, mau kemana? Saya mau ketemu sama Ibu rohani, saya mau ketemu sama Bapak rohani, bilangnya begitu ya. Jarang nyebutnya, kadang-kadang Bapak gembala, kadang-kadang Bapak rohani. Kenapa dipanggil seperti itu? Karena dianggap pendeta itu bisa membina kerohanian jemaat. Dia membina kerohanian, makanya disebutnya Bapak rohani. Kalau di dalam Alkitab saudara, pendeta itu disebut tiga. Satu namanya presbyteros, itu presbyterian, itu gereja Protestan, itu presbyterian. Itu artinya tua-tua sidang presbyter. Ini adalah disebut orang tua secara rohani. Dan yang kedua saudara, yang disebut episkopos, itu biasanya gereja Katolik ya. Ada gereja Katolik itu saudara, jenjang-jenjangnya, ada uskup, lalu kemudian sampai paus, lalu uskup, lalu ada yang pastor dan sebagainya. Itu adalah pengawas dalam kerohanian, pengawas. Nah, ada yang disebut gembala, itu yang memelihara akan domba-domba, itu disebut. Ini yang disebut, orang juga nyebut adalah Bapak rohani atau Ibu rohani. Tapi kalau di Alkitab, bukan Bapak rohani, bukan hanya pendeta, bukan hanya tua-tua sidang, bukan hanya
hanya gembala, tapi semua orang percaya itu manusia rohani. Semua orang percaya. Saudara adalah manusia rohani. Itu yang ada. Jadi saudara, kita harus memahami ini, mengerti saudara. Saudara harus jadi manusia rohani. Lalu siapa manusia rohani ini? Saudara, manusia rohani ini orang yang peka kepada Roh Kudus. Itu manusia rohani. Dia peka, dia dengar suara Roh. Nah, saudara, itu yang ada. Coba slide-nya. Saudara, ini manusia rohani. Ini manusia yang peka terhadap Roh. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Jadi dia itu yang disebut manusia rohani. Dia mungkin saudara mengatakan, wih, kok hebat sekali ya, bisa peka terhadap suara Roh. Jadi kalau Tuhan berbicara, dia dengar. Dia bilang, ya Tuhan. Kalau Tuhan bicara, ya. Kalau di dalam perjanjian lama, orang itu disebut dengan nama Is Elohim, itu manusia Allah. Artinya orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Misalnya Nabi Elisa, Nabi Elia, Nabi Samuel, itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Daniel itu banyak. Dia itu sama Tuhan itu peka suaranya. Itu orang itu disebut manusia ilahi. Manusia juga, tapi Allah juga. Manusia ilahi. Dia kalau jalan dekat. Elia, saudara, dia kadang-kadang dibilang, ya Tuhan, dia dengar ya ada suara Tuhan. Tuhan, apa ya Tuhan? Nah, saudara, tetapi di perjanjian baru, saudara, itu tidak diberikan hanya kepada nabi-nabi, tidak diberikan hanya kepada pendeta, tapi kepada semua orang percaya, sehingga saudara nanti bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu beda, saudara. Lembutnya, intonasinya, dan langsung pluk di hati kita itu, dan kita bisa dengar, oh ya Tuhan. Kalau saudara, kalau kita jadi manusia rohani, saudara, kita dengar. Mungkin orang berkata, kok bisa sih manusia dengar suara Tuhan? Dulu saudara, di zaman Musa ini pernah bilang ke orang Israel, kamu dengar suara Tuhan sendiri aja. Dengar suara Tuhan, ayo dengar. Tapi waktu orang Israel lihat, saudara, di atas gunung Sinai, tiba-tiba ada kilat menyambar, lalu seperti kelam kabut, saudara, ada bunyi gemuruh, saudara. Orang Israel bilang, saya nggak berani, enggak, saya nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau. Lalu dia bilang ke Musa, yang dengar suara Tuhan Musa aja ya. Nanti Musa nyampaikan ke saya. Jadi Musa ketemu Tuhan, nanti Musa nyampaikan ke saya. Itu yang disebut Musa sebagai perantara, saudara. Tetapi di dalam kitab perjanjian baru, saudara, kita langsung ke Tuhan Yesus yang jadi perantara kita. Sehingga saudara tinggal minta, nanti Tuhan Yesus akan ajak kita untuk mendengar suaranya yang lembut dan baik. Saudara, jadi kalau saudara jalan bisa dengar, ya Tuhan, gimana? Nanti saudara dengar, Tuhan. Dan saudara mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara akan jalan. Saudara, enak. Nah, itu yang disebut manusia rohani. Nah, dalam Galatia 5 ayat 16 dan 5 ayat 25, coba kita baca. Paulus menegaskan manusia rohani itu orang yang berjalan di dalam Roh. 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara dipimpin oleh Roh, jalan dalam Roh. Saudara dengar suara Tuhan. Tuhan itu tinggi sekali, luar biasa hebat. Nasihatnya ajaib.
Kadang saudara, saya cuma butuh sama Tuhan itu satu kata, nggak banyak-banyak, satu kata aja. Tuhan bicara kepada orang buta, dia mengatakan, patah, satu kata, patah, matanya jeli. Tuhan bicara sama orang yang mati, anak perempuan Yairus, talita kumi, langsung orangnya bangun. Saya bilang, cukup bicara sepatah kata aja jadi. Saudara, tapi kadang Tuhan ingin ngomong lama-lama dengan kita. Kalau saudara sediakan waktu dengan Tuhan, Tuhan bisa ngomong, saudara. Saudara mendengar suara Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan jauh lebih baik daripada saudara sekedar memberikan persembahan di gereja. Memberikan, oh ya sudah. Tapi kalau saudara ngomong-ngomong dengan Tuhan, saudara bisa sejam, terasanya sebentar. 2 jam terasa sebentar. Kadang-kadang seharian saudara, rasanya kayak baru beberapa menit. Padahal kalau lihat jam, dari jam segini sampai jam segini, saudara, enak, kayak dibawa terbang, saudara. Jadi kalau Raja Wali itu saudara, kayak kita naik burung Raja Wali dibawa terbang oleh Tuhan itu di dalam doa. Masa saudara nggak mau seperti itu? Saudara, nikmati itu. Saya bilang ke anak-anak saya, saudara, saya kan pernah sekolah Alkitab. Saya bilang, papamu ini pernah sekolah Alkitab, tahu rasanya sekolah Alkitab. Anak-anak saya bilang harus sekolah Alkitab, walaupun sebentar. Jadi setelah lulus dari universitasnya, saya bilang sekolah Alkitab dulu. Yang pertama, saya suruh sekolah Alkitab. Yang kedua, saya suruh sekolah Alkitab. Untuk apa? Menikmati keindahan firman, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah manusia rohani. Tuhan Yesus itu manusia rohani, dipimpin Roh Kudus. Nah, kita juga harus seperti itu, saudara. Jadi kita dipimpin oleh Roh. Nah, kemudian kita baca 1 Korintus 3 ayat 15. Coba 1 Korintus 3. Jika pekerjaannya 1 Korintus 2. Coba kalau 2 apa? Dua, ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Itu hebatnya manusia rohani. Manusia rohani bisa nilai, bukan nilai orang, nilai semua yang ada di dunia. Saudara, manusia rohani bisa menilai, tapi dia nggak bisa dinilai oleh orang lain. Kita kalau bisa nilai, satu ahli bisa nilai, kita nilai ini berapa, cocok nggak, saudara? Misalnya saya melihat, misalnya ini barang ini nilainya harganya berapa, cocok nggak? Berapa banyak? Di dunia seni ada yang namanya penilai harga. Harga ini nilainya berapa? Harga ini nilainya berapa? Misalnya ada lukisan atau patung, ini nilainya berapa? Coba kita lihat satu gambar, saudara. Nah, saudara, ini gambar. Ini lukisan Salvator Mundi, artinya juru selamat. Ini karya Leonardo da Vinci. Tukang ahli nilai, dia mengatakan lukisan ini harganya berapa. Lalu dilelang, saudara. Di New York dilelang tahun 2017, dilelang, saudara. Harganya 450,3 juta dolar. Kalau dirupiahkan 6,4 triliun. Mungkin saudara lihat segini, 1 juta aja aku nggak mau beli. Berapa itu, saudara? Kenapa? Karena saudara tidak tahu harganya. Saudara,
Saudara misalnya lihat ini, oh ya ini bagus, berapa? Mau nggak? Berapa harganya? 1 juta. Saya nggak mau, mahal. Tapi harga sebenarnya 6,4 triliun. Yang beli siapa? Mohammed bin Salman, anaknya Raja Salman. Saudara, dari Arab. Dia beli. Tadinya mau dipajang di Abu Dhabi. Dia eman, taruh di rumahnya. Saudara, kita kan nggak bisa nilai, kasih nilai ini berapa? Paling berapa ya? Paling segini lah. Harganya nggak kira-kira 6,4 triliun. Triliun itu nolnya 12, saudara. Banyak. Kita kan paling-paling punya uang nolnya, saudara, paling 5 ya. 4 ini 12 nolnya. Ayo, siapa yang mau beli lukisan ini? Kalau bukan Raja Salman, saudara. Saudara, kita lihat. Nah, kenapa dia berani beli? Apakah dia mengatakan karena aku banyak duit? Bukan. Karena dia tahu harga nilainya segitu. Siapa yang mau keluar uang 6,4 triliun? Apa untuk mewah-mewah? Tidak, karena dia bisa nilai itu barang. Dia tanya sama konsultan, ya memangnya nilai segitu, dia beli. Orang rohani nanti bisa nilai semua yang ada. Aku mau ambil ini nilai yang paling tinggi yang aku mau ambil. Walaupun aku harus bayar mahal sekalipun, aku akan ambil ini barang. Saudara, kadang kita berpikir, oh ibadah dengan cari uang, hari Minggu, wah lebih untung hari Minggu lagi pas banyak orang yang mau beli. Karena dia nggak bisa nilai harga ibadah itu seberapa. Doa, puasa, kenapa? Karena harga itu dia nggak bisa nilai berapa. Cari jiwa, kenapa dilakukan? Karena dia nggak ngerti harga itu berapa. Kalau ngerti, dia akan habis-habisan ke sana. Kenapa kita tidak lakukan? Karena saudara tidak ngerti. Saya kasih contoh. Dulu saudara, waktu kecil orang tua saya ini jual peracangan, saudara. Zaman dulu nggak ada Indomaret, nggak ada semua Alfamart, semua nggak ada, saudara. Nah, saya punya toko, semua jual. Dari obat-obatan, dari makanan, dari beras, dari mana, semua jual. Sampai ke paku saya jual. Orang udah kayak supermarket gitu ya, jual semua. Karena rame, saudara. Ke minggunya ibadahnya gantian. Minggu ini papa saya ke gereja, mama saya jaga toko. Minggu berikutnya mamanya ke gereja, papanya jaga toko. Kenapa? Eman. Ada orang beli masa ditolak. Itu kan keuntungan. Jadi gantian, saudara. Papa ke gereja, mamanya di toko, nanti minggu datang gitu-gitu terus, saudara. Kan sayang, langganan banyak gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak ngerti menilai harga ibadah. Setelah dia ngerti, dia mengatakan, oh gak bisa. Adalah pelanggan atau ada apapun, ditutup sama dia. Ya dia tetap dua-duanya ibadah. Karena dia ngerti harganya ibadah itu mahal dan dia mau. Saudara, itulah sebabnya si Mohammed bin Salman ini dia berani beli 6,4 triliun karena dia tahu ini harganya berapa. Saudara, jadi bukan karena dia punya banyak duit, tapi karena dia
saudara tahu harganya. Mahal, nggak apa-apa. Triliun, nggak apa-apa. Ini kurs 2017. Kalau sekarang udah 7 triliun, saudara. Kadang saya berpikir begini, saudara. Si Muhammad bin Salman punya lukisan Yesus yang harganya segitu. Saudara dengan saya punya Yesusnya. Pilih mana, mau lukisannya atau mau Yesusnya? Iya, saudara. Dia punya pajang itu lukisannya di ruang tamu. Kita punya Yesusnya. Kita punya pribadi Yesus. Saya tidak tahu setelah punya lukisan ini apakah Muhammad bin Salman percaya Yesus. Mungkin dia punya lukisan dan percaya Yesus. Kita, saudara, yang gak punya lukisan, kita percaya Yesus. Dan Yesus itu juru selamat, jauh lebih dari semuanya. Pribadi Yesus itu diberikan pada kita. Kadang saya ngerenung, seperti itu dia mau berkorban 6,4 triliun hanya selembar lukisan. Saudara, ada orang, saudara, beli ikan arwana, saudara, itu ratusan juta. Ini mahal, karena dia menilai. Padahal kalau ikannya loncat, saudara, mati, hilang 500 juta. Saudara, itu yang ada. Saudara, kakak saya punya ikan arwana, saudara. Ada orang ngeliat, bagus arwana, saya beli ya 85 juta. Enggak, saya nggak jual, saudara. Malamnya ikannya loncat ya, waduh, saudara, mati, digoreng. Dia bilang, hari ini aku makan ikan yang paling mahal, saudara, 85 juta. Untuk aduh, kenapa aku gak jual? Sudah, saudara, itu yang ada. Kita lihat kembali di lukisan itu seperti itu. Nah, saudara, orang rohani bisa menilai. Kita lihat contoh berikutnya dalam Alkitab, saudara. Ada seorang namanya Musa. Dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini Musa. Musa ini manusia rohani. Dia, saudara, mau dijadikan, kalau kita lihat di sini, seperti disebut anak putri Firaun. Musa itu disebut pangeran dalam sejarah, pangeran, saudara. Dia ada di Mesir, saudara, itu yang ada. Mau disebut anak putri Firaun, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena pikirannya rohani, menilainya rohani. Dia lihat, saudara, dia lihat apa? Dia lihat sengsara, menderita dengan umat Allah itu jauh lebih senang daripada tinggal menjadi anak putri Firaun. Anak putri Firaun saat itu Mesir sedang jaya-jayanya, kekayaan besar di Mesir. Saya melihat, saudara, kekayaan Mesir zaman dulu, wah, itu luar biasa. Zaman dulu itu, saudara, itu kekayaan Mesir itu luar biasa. Sampai makamnya, saudara, atau petinya dari Firaun saja, saudara, ada yang disalut dengan emas, saudara. Wah, itu luar biasa kekayaan. Menjadi anak putri Firaun, wah, sudah dihormati luar biasa. Tapi Musa mengatakan, tidak mau. Kamu milih mana? Aku mau jadi budak seperti orang Israel. Aku mau sengsara seperti dia. Dia memilih itu karena dia menganggap, saudara, walaupun aku dihina sebagai, atau dihina karena Kristus, karena Yesus, tapi itu jauh lebih besar nilainya dari harta Mesir. Dia rela tinggal di sana. Dia rela, saudara, sengsara. Dia rela menderita. Dia rela dihina karena Kristus.
Karena saudara, apa yang ada di Mesir, kekayaan yang begitu banyak itu, dengan menderita bersama Yesus, ini jauh lebih tinggi daripada ini. Itu adalah manusia rohani, pikirannya. Kalau menurut manusia jiwani atau manusia jasmani, manusia dunia, dia akan bilang begini, bodoh kamu. Enak jadi anak putih Firaun, dihormati, kaya, semua ada, lengkap, daripada jadi budak. Udah enak dari sana. Itu pikiran jiwani. Tapi pikiran orang rohani enggak. Aku mau karena Kristus, karena dia ngelihat nilainya saudara itu jauh lebih mahal daripada yang di sana. Itulah sebabnya diambil situ. Kita harus lihat barang yang mahal dalam pola pikir manusia rohani. Kalau mahal saudara dan itu bagus, ambil saudara, ambil itu. Saudara akan kaya karena itu barang mahal. Seperti tadi, ambil itu. Saudara, apa yang barang mahal? Jangan kita menganggap remeh. Saudara, ibadah atau yang lain. Oh, aku cuma datang, tepok-tepok, nyanyi, lalu kemudian dengar firman pulang. Oh tidak, kita manusia rohani. Dan itu kita tahu harganya mahal. Kalau saudara tahu, saudara akan mengatakan, saya tutup semua, saya bersihin semua, saya akan datang kepada Tuhan. Itu pola pikirnya. Kalau pola pikirnya manusia jiwani, enggak. Dia lihat mana-mana yang menguntungkan secara materi. Ubah pikiran kita saudara, supaya kita jadi yang baik. Itu manusia rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Coba tolong 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Oh ya, tadi di ayatnya yang ke-15 tadi ada perkataan manusia rohani bisa menilai. Oke. Tapi manusia rohani tidak bisa dinilai karena dianggap aneh. Pilihan Musa untuk memilih seperti itu saudara, pilih menderita, itu kata orang aneh, nggak bisa dinilai. Kenapa? Orang-orang rohani saudara, orang-orang manusia rohani kadang-kadang gak bisa dinilai. Pikirannya aneh. Kata orang dunia, pikirannya aneh, janggal saudara, aneh. Ada orang saudara, minggu pagi gereja, nanti siang gereja, malam gereja. Waktu saya saudara masih remaja, saudara, Rabu gereja, Kamis gereja, Minggu pagi biar urus sekolah minggu, siang ibadah umum, sore kebaktian remaja, Sabtunya kebaktian pemuda, Seninnya doa puasa jam 10 malam sampai pagi saudara, jam 5 pagi, jam 6 pagi, setengah 7 udah berangkat sekolah saudara. Itu balik. Orang bilang, kakak saya bilang aneh. Tidurnya di gereja, itu kakak saya yang bilang aneh. Tidurnya di gereja sana, gak usah pulang, jadi anaknya gereja. Kenapa orang bilang aneh? Karena saya sudah banyak belajar lihat jadi manusia rohani, dan memahami ya manusia. Padahal dulu saya tidak memahami arti manusia rohani. Saya cuma memahami aku cinta Tuhan, cuma itu. Tapi setelah saya belajar, itu namanya manusia rohani. Orang gak bisa, kakak saya gak bisa nilai kayak apa. Ternyata kemudian saya dipanggil untuk menjadi pendeta. Kadang saudara tidak dipahami, sikap-sikapnya gak dipahami, gak bisa dinilai. Nah, di 1 Korintus 2:14 ada dua jenis manusia. Satu manusia rohani yang tadi saya sudah bilang namanya pneumatikos, itu orang yang dengar suara Tuhan, dipimpin roh. Yang kedua manusia duniawi, itu disebut manusia jiwani.
Orang ini saudara, manusia jiwani ini, hidupnya berdasarkan keinginannya sendiri. Enggak yang lain. Pokoknya aku mau. Tapi manusia rohani enggak. Dia mengatakan, apa katamu Tuhan? Tuhan, engkau maunya apa? Tapi kalau manusia jiwani, apa kata aku? Aku mau begini, aku mau begini. Itu namanya manusia jiwani. Jiwanya. Tapi manusia rohani enggak. Tuhan, engkau ingin aku berbuat apa? Itu manusia rohani. Saudara, manusia jiwani ini saudara, itu gak ada roh. Rohnya gak ada, padat. Itu seperti binatang yang gak punya roh, yang mau menurutnya sendiri. Tapi saudara adalah manusia rohani. Itu yang saudara harus lihat. Nah, jadi kita lihat ini, tadi saya udah jelaskan saudara, manusia duniawi atau jiwani tuli kepada perkara rohani. Tuli saudara. Ya, saudara tuli akan perkara rohani. Tadi saya kasih contoh saudara, dua sahabat William Wilberforce dan William Pitt. Tadi saya bilang, dia tuli kepada perkara rohani. Dia tidak bisa melihat. Saudara, lalu bagaimana Tuhan saya bisa jadi manusia rohani? Saudara semua setelah percaya Yesus harus bisa jadi manusia rohani. Saudara belajarlah firman sampai saudara jadi manusia rohani, saudara. Manusia rohani. Saudara, kita lihat. Kita uji apakah saudara manusia rohani atau manusia jiwani. Caranya apa? Saudara lihat apa yang saudara lihat. Oh, aku kesini supaya aku gini. Pikiran saudara itu masih jiwani. Ada orang saudara itu di tempat-tempat lain saudara. Aku mau ibadah di sana enak. Kadang-kadang ada hadiah, ada macam-macam saudara. Dulu ada yang ngasih hadiah katanya door prize ke Israel. Waduh katanya, wah aku senang. Door prize-nya gede-gede saudara. Wah, aku mau ibadah di sana karena itu. Itu manusia jiwani. Itu manusia jiwani. Aku mau ke gereja, kenapa di sana? Di sana begini cerita. Itu manusia jiwani. Kalau manusia rohani, dia lihat apa kata Tuhan, dia taruh di sini. Mungkin dia merasa kok kelihatannya tidak enak di sininya. Tapi manusia rohani itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Walaupun gereja tidak ada AC, walaupun mungkin saudara musiknya tidak begitu baik, walaupun mungkin tempatnya tidak baik, manusia rohani tidak terpengaruh oleh itu. Itulah sebabnya saudara, satu pendeta khotbah di Hong Kong, dia berkata begini, saudaraku, saya ini datang khotbah hari ini, saya tidak bawa capcay goreng, saya tidak bawa bihun goreng, saudara. Saya cuma bawa nasi putih saja. Mau makan atau tidak, nasi putih saja. Secara rohani maksudnya, aku bawanya bisa begini. Kalau saudara mau, silakan. Tapi maksud dia mengatakan, udah kelanjutannya dalam buku itu dia mengatakan, aku mau kasih tahu manusia rohani itu tidak terpengaruh ada capcay goreng, ada nasi goreng, ada bihun goreng, semua goreng-gorengan nggak ada. Sebab tidak terpengaruh. Manusia rohani itu tidak terpengaruh oleh yang lain. Dia cuma datang, dia ada. Tapi manusia jiwani terpengaruh. Itu bedanya saudara. Jadi kita lihat, apakah kita terpengaruh? Bagaimana kita bisa lihat? Bukan hanya memilih, tapi pengaruh itu ada. Kalau manusia rohani itu baik, walaupun dia duduk saudara dengan dia bilang, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Seandainya si pendetanya khotbahnya kurang baik, dia mengatakan, Tuhan berbicaralah kepadaku. Nanti Roh Kudus bicara di dalam rohnya. Ini begini. Oh, puji Tuhan, dia akan naik. Tapi manusia jiwani saudara,
Kalau rasa wah ke bawah suasana yang hebat, pulang hilang. Itu manusia jiwa. Tapi kalau manusia rohani saudara pulang, makasih Tuhan hari ini, makasih Tuhan. Tapi manusia jiwa nih saudara, setelah hebohnya di ibadah, luar biasanya di ibadah, KKR-nya luar biasa, semuanya luar biasa, pulang biasa aja gitu. Kayak orang nonton konser biasa aja pulang sudah biasa. Tapi kalau manusia rohani, dia ngalamin semua hebatnya segala macam, mungkin ada yang lain KKR, dia pulang, terima kasih Tuhan. Dia pulang dengan semangat luar biasa, api itu luar biasa, dan sekali dia bawa itu manusia rohani. Nah saudara, kita itu perbedaannya yang dilihat itu. Jadi tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Kita harus bilang Tuhan, ubah hidupku, kerinduan semua. Saudara, orang-orang kalau saya baca kesaksian orang-orang di Tiongkok, saudara, mereka rela menyerahkan semuanya karena dia lihat nilainya. Ada 2 orang di Tiongkok, saudara. Dia memberitakan Injil. Dia nggak punya rumah, tapi dia ngelihat nilainya itu bagus, saudara. Ya rumahnya itu cuma rumah kontrak, saudara. Ya apa lagi ya? Aduh, ini kurang, nggak ada uang, ini kurang. Dia jualin barang. Terakhir, saudara, dia ketahuan dia jual apa? Jual darah. Ya mungkin dia pergi ke rumah sakit, darahnya diambil, saudara. Dia dapat uangnya dipakai untuk penginjilan. Saya orang bilang, aduh sebegitunya ya. Tapi dia berkata, gak apa-apa. Aku ngerti nilainya memberitakan Injil. Sampai aku menjual darah. Apakah saudara ngerti nilai pemberitaan Injil? Nilai menangkan jiwa, nilai ibadah, nilai doa. Waktu saya lihat, dia berani saudara jual darahnya. Jadi tiap minggu itu pergi ke poliklinik, dia ambil darahnya saudara, kemudian dapat uang dipakai untuk jalan kita memberitakan Injil. Kadang saya juga introspeksi buat diri saya. Apakah saya menilai ibadah, menilai persekutuan dengan Tuhan, menilai pemberitaan Injil seperti itu? Itu mahal harganya. Kalau kita bisa nilai mahal kayak ini, kita mau ambil, saudara. Saudara, betul keluar duit, tapi untung besar. Apakah Muhammad bin Salman itu rugi? Tidak. Tidak rugi. Apakah aku mengeluarkan 6,4 triliun untuk membeli lukisan itu rugi? Tidak. Karena nilainya segitu. Bahkan dia bisa dapat lebih mahal lagi. Rugi enggak? Enggak. Kalau rugi tentu dia enggak mau beli. Buat dia enggak ada guna. Dia bukan orang Kristen. Juga buat apa? Kenapa enggak rugi? Apakah dengan kita menilai, kita lakukan itu, kita rugi? Tidak rugi, saudara. Kita melayani Tuhan, apakah rugi? Tidak rugi. Kadang, saudara, saya suka kasihan misalnya sama orang yang dia kerja sampai sibuk, sampai habis gini, terus harus pelayan lagi, harus ini lagi, harus ini. Kadang saya bilang, aduh kasihan ya dia ya. Tetapi tidak demikian harusnya. Karena orang rohani, dia akan lihat sesuatu bahwa ini bernilai. Saudara. Nah, 1 Korintus 2 ayat 16. Baca ayatnya dulu, 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Paulus bilang, siapa yang ngerti pikiran Kristus? Tapi kami kenal pikiran, kami kenal pikiran Tuhan. Kalau Roh Kudus di dalam kita, kalau saudara jadi manusia rohani, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Kita menjadi pikiran seperti Kristus. Pikiran kita itu lurus, benar, saudara.
kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki kemampuan seperti Tuhan memperkirakan, menilai segala sesuatunya, sehingga saudara menjadi manusia rohani. Saya ingatkan, manusia rohani itu saudara ada juga manusia rohani. Saudaraku, manusia rohani. Filipi 2 ayat 5 kita baca. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus. Yesus itu manusia rohani, saudara. Sehingga saudara bisa nilai. Mari saudara, kita menilai hidup kita, menilai semua yang di dunia dengan pikiran rohani, dengan masa rohani. Kalau saudara diajak oleh siapapun hanya memikirkan pikiran jiwani, saudara mengatakan, tidak, aku manusia rohani. Saudara, manusia rohani itu perlu. Saudara, itu yang kita lihat. Bagaimana hidup sebagai manusia rohani? Bagaimana hidup di dalam penilaian yang baik, saudara? Apa yang kita harus lakukan di dalam pelayanan dan pekerjaan? Saudaraku, Tuhan akan tolong kita. Dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat, 1 Korintus 12 ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada Roh Kudus memberikan karunia, ada Tuhan Yesus memberikan pelayanan, ada Allah Bapa yang memberikan kekuatan, energi di dalam diri kita, sehingga kita bisa kuat menjalani sebagai orang yang disebut manusia rohani. Kalau saudara manusia rohani, kalau saya manusia rohani, maka Allah Bapa akan memberikan energi kepada kita, sehingga kita menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kita pekerjaan, sehingga kita bisa melayani siapapun yang kita bisa layani. Dan Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia, sehingga saudara memiliki roh yang kuat dengan karunia iman, mujizat, kuasa. Orang yang disebut manusia rohani, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. Saudara, jadilah manusia rohani, maka Tuhan akan mengerjakan semua. Roh Kudus akan tolong. Kita hidup di akhir zaman, kita robah semua pola pikir kita untuk jadi banyak orang Kristen adalah orang Kristen manusia jiwani, tapi kita harus berubah jadi orang Kristen manusia rohani yang menilai semua dengan pikiran rohaninya, bukan dengan pikiran jiwaninya. Pikiran jiwani seperti tadi saya katakan, saudara, dia mengatakan Musa milih, kalau jiwani milih jadi anak putih Firaun. Tapi kalau rohani mengatakan tidak, bahkan berani. Seperti contoh tadi, orang memberitakan Injil sampai dia mau jual, diambil darahnya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk pemberitaan Injil. Itu orang-orang yang ngerti nilainya. Mari kita lihat nilai ibadah. Mari kita lihat nilai dari pemberitaan Injil. Mari kita lihat semuanya, bahwa semuanya itu jauh lebih mulia. Walaupun kekayaan Mesir yang luar biasa sekalipun, hidup sebagai menderita karena Kristus jauh lebih indah. Walaupun kekayaan dunia diberikan, hidup menjadi manusia rohani di dalam Tuhan jauh lebih indah. Apa artinya kekayaan ini kalau semuanya binasa? Saudara, jadilah manusia rohani. Yuk kita berdoa. Mari pemain musik.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Itu lagunya ya. Oke. Haleluya. Saudara, saya undang saudara bangkit. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi nyanyian ini, saudara, dengan sungguh. Walaupun apapun ada, tetap aku tetap menjadi manusia rohani. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya apa? Aku ikut. Kamu harus pikul salib dan menyangkal diri. Tuhan memanggil kita, saudara, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu kehendak Tuhan, saudara. Kenapa? Tuhan mengajar kepada kita menjadi manusia rohani. Saya mau iring Yesus. Saudara, kita iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Ada orang belum manusia rohani karena dia tidak ngerti firman, berubah jadi manusia jiwani. Tapi kita harus jadi manusia rohani. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, saudara, iring Yesus adalah menjadi manusia rohani. Bapa, Engkau yang mengerti kami, mengerti jemaat di sini. Mungkin ada banyak jemaat yang pikirannya jiwani, yang pikirannya duniawi, yang menilai segala sesuatu berdasarkan duniawi, keuntungan duniawi. Tetapi ajar kami Tuhan melihat perkara-perkara rohani, menilai dan menilai dengan baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh,
berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Pengumuman gereja Pak Andi bisa memberikan pengumuman. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Memangnya kita harus hidup menjadi manusia rohani gitu ya, bukan manusia daging, supaya kita bisa menikmati akan janji-janji Tuhan. Untuk pengumuman satu minggu pada gereja kita di tempat ini, Rabu kita ada doa pendalaman Alkitab jam 6 sore, dan Kamis kita ada doa malam jam 6 sore juga, dan Jumat kita ada doa puasa jam 9 pagi di tempat ini. Bapak Ibu yang tidak bisa ikut bisa tetap ambil waktu untuk doa puasa di tempat masing-masing. Cuma kita ada fellowship kaum muda jam 7 malam, dan Sabtunya kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore. Minggunya ibadah kita jam 7:30. Kitabnya jangan lupa terus Bapak Ibu baca, meskipun mungkin kita banyak kesibukan, tapi iPad-nya terus dibaca supaya kita boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, dan kita bisa merasakan indahnya firman Tuhan dalam hidup ini ya. Pengumuman yang lain tidak ada, kita mau sama-sama
saat Tuhan dunia katakan bahwa itu mustahil, tapi pada saat kami mengandalkan Engkau, kami hidup menjadi manusia rohani yang benar-benar percaya akan firman-Mu. Tuhan, sungguh kami melihat hal-hal yang luar biasa, ajaib nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus menjadi saksi alat-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu, karena sungguh satu hal yang luar biasa, Tuhan, berharga pada saat kami boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk bisa Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, surga penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Bapak Gembala sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, berkati dalam pelayanannya, dalam mengembalakan sidang di tempat ini, berkati kesehatannya, semua terus dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami berdoa buat semua jemaat-Mu dalam setiap hidup nafkah, dalam setiap hidup nikah, Tuhan, rumah tangga, Tuhan, studi atau apapun yang pergumulan, Tuhan, keperluan-kebutuhan jemaat-Mu, Tuhan, kami percaya lebih dari setiap jemaat-Mu, doakan dan minta yang Tuhan sudah sediakan. Bahwa kami semakin hidup terus lekat kepadamu Tuhan, bergairah setiap hari untuk terus cari perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga sudah melayani. Tuhan, berkati supaya kami Tuhan tambahkan talenta, supaya boleh menjadi berkat yang lebih lagi buat jemaat-Mu tempat ini, dan melayani dengan urapan yang daripada-Mu. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia, kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan biar belas kasih-Mu atas Indonesia ya Tuhan, sehingga Indonesia bagi kemuliaan gereja-gereja-Mu, terus biarlah senantiasa hidup dalam kekudusan-Mu, boleh memiliki misi dan misi untuk menjangkau Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, supaya mereka juga boleh percaya selamatkan di dalam Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan terbaik yang menjadi milik kami, boleh sucikan, kuduskan, boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk lebih lagi maju di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh mata kami tertuju padamu Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu.
stadium 3 karena bengkak banget gitu ya, karena ada penyumbatan batu di ureter gitu ya. Akhirnya dia ngomong ini harus segera operasi, harus ada tindakan gitu ya. Saya sudah CT scan, terus saya bilang saya udah operasi dulu dong. Oh kalau kamu udah operasi ada 1000 hal yang akan kamu tanggung, nanti ginjalmu akan bisa rusak gitu ya, karena sudah bengkaknya sudah lumayan gede gitu ya. Jadi kalau ginjal itu kayak gini ya, ginjal saya sudah kayak bunga gitu, mekar-mekar gitu ya. Akhirnya saya tidak jadi CT scan karena saya memang tidak mau operasi, karena CT scan-nya juga lumayan mahal. Akhirnya ya saya doa aja sama Tuhan supaya batunya bisa keluar sendiri gitu ya. Ceritanya 2 minggu lebih bahkan 3 minggu saya kesakitan Bapak Ibu gitu ya. Saya sering kali, bukan sering sih, beberapa kali saya minum obat anti nyeri karena memang kesakitan gitu ya. Sehari saya bisa nyemplung batap tuh 5-6 kali karena saking kesakitannya gitu ya. Saya kasih air panas gitu ya. Saya benar-benar nggak bisa tidur tuh berhari-hari gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti itu kadang-kala untuk doa itu tidak mudah loh, benar, karena kesakitan gitu ya. Tapi saya paksa gitu ya, meskipun nggak rutin gitu ya, tapi saya paksa gitu. Singkat ceritanya saya jalan ke Thailand karena memang sudah 2 bulan saya beli tiketnya, cari tiket murah. Dalam kondisi sakit saya berangkat, ya tahunya di perjalanan saya sesak napas Bapak Ibu. Jadi di Thailand selama mungkin 7 atau 8 hari saya asmanya kambuh, batu ginjalnya kesakitan gitu ya, sampai cari obat di sana gitu ya. Tapi saya paksa jalan. Jadi pada saat saya jalan, saya berharap itu jadi obat buat saya supaya batunya turun gitu ya. Singkat ceritanya sehari itu bisa jalan 17.000 langkah. Cuman saya pakai kayak koper yang bisa dinaikin gitu ya. Jadi saya mungkin nggak bisa 17.000, mungkin 12.000 gitu ya. Tapi itu membantu benar-benar, meskipun sampai saya pulang pun saya masih kesakitan, tapi Tuhan tuh jawab gitu ya. Saya mimpi pada saat saya ada di Bandara Singapura gitu ya, karena kita cari penerbangan murah. Jadi nunggu pesawatnya itu sampai 16 jam gitu ya. Jadi saya mimpi Bapak Ibu. Saya suruh, maksudnya doa, tapi suruh bersujud di hadapan Tuhan. Jadi malam-malam saya lupa antara jam 1 jam 2 gitu ya. Kesakitan nih pinggang sebelah kiri saya doa sama Tuhan sambil mestinya kayak nggak mampu ya, karena kesakitan ya. Saya tetap aja tersungkur sama Tuhan seperti Tuhan tunjukkan dalam mimpinya gitu ya, dalam mimpi saya gitu ya. Karena hampir dalam kesakitan saya jarang bisa tidurnya cuma sebentar karena sehari saya bisa 8 sampai 9 kali mesti ke kamar mandi. Bayangin semalam bisa 8 sampai 9 kali ke kamar mandi. Jadi capeknya minta ampun gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai saya tiba di Malang, pinggang saya mulai tidak nyeri gitu ya, dan saya rasakan benar-benar sampai Malang tidak nyeri sama sekali gitu. Sampai saya tunggu berapa hari, kira-kira 2 hari yang lalu saya cek lagi ginjal saya, tidak tahunya ginjal saya normal Bapak Ibu. Jadi benar-benar kreatinnya yang tinggi, GFR-nya ya, laju itu yang turun sudah normal lagi. Saya pikir Tuhan luar biasa, meskipun saya belum merasakan batunya keluar, tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Dan ini menjadi lagu yang luar biasa buat saya, lagu yang menjadi berkat buat saya gitu ya. Dan saya bersyukur. Jadi sebenarnya orang di dalam Tuhan, kalau pengharapannya dalam Tuhan, dan yang mustahil bagi Tuhan. Dan pada saat saya sakit, berapa banyak orang yang saya telepon gitu ya, ada dokter, bahkan dokter hewan dulu saya telepon, kalau ginjalnya bengkak itu gimana gitu ya. Dia ngomong harus cepat segera dioperasi karena ada temannya yang nunggu sebentar aja ginjalnya rusak, akhirnya harus dipotong ginjalnya gitu ya. Sehari harus 2 kali cuci darah. Terus saya ngomong sama kakak saya yang di Jakarta yang pernah kerja di rumah sakit, dia bilang 2 hari kamu udah keluar, kamu harus operasi gitu ya, kalau udah nanti ginjal rusak. Tapi saya nunggu hampir sebulan, sudah sebulan lebih, Tuhan nyatakan mujizatnya.
jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sungguh anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku, terjadi dalam terjadi dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, besar setiap-Mu. Haleluya, besar murah-Mu. Haleluya, haleluya. Hirapata karamaya sangkara pata karamaya haleluya, haleluya. Hiranamaya sori, kami sembah, kami bersyukur buat kejadian kami yang ajaib. Sungguh terbaik Kau, luar biasa sempurna. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikirana Yesus, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, sedangkanmu, hanya itu
biar menjadi kerinduan hati kami. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami berkenan kepadamu selalu, baik dalam hidup sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, ataupun dimanapun. Biarkan kami menjadi manusia rohani yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, biar jemaatmu di sini biar boleh jadi manusia rohani. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini. Kami mohon kepadamu lagi Tuhan, berkat-Mu boleh turun dan tercurah kepada anak-anak-Mu. Berkat yang Engkau miliki, berkat yang besar yang Kau sediakan bagi kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, atau di dalam apapun. Tuhan, limpahkan berkat-Mu supaya anak-anak-Mu hidup penuh kelimpahan. Tolong yang tidak hadir hari ini Tuhan, Kau yang melawat, Kau yang jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Bagi-bagi satu orang satu-satu, dua-dua itu. Ya. Iya.